Kota itu kayak orang insomnia, gak pernah bener-bener tidur. Jam 2 pagi pun, suara motor ngebut sama musik kafe masih aja nyampur di udara. Lampu-lampu neon bikin langit kelihatan oranye, kayak nggak rela jadi malam. Di ujung gang sempit, ada kontrakan kecil. 2 jendela, temboknya nempel sama rumah sebelah. Disitulah Andre dan Clara tinggal, berdua aja, hidup seadanya, tapi masih sempat ketawa. Andre pulang hampir tengah malam. Jaket kulitnya udah mulai ngelupas di bahu, gitar disampirin di punggung, dan bau kopi campur asap rokok nempel di bajunya. Clara udah ketiduran di kursi rotan, laptopnya masih nyala. Di layar ada gambar cewek yang rambutnya ditiup angin. Belum kelar. Mungkin kayak dirinya juga, belum kelar nyari arah hidup. Andre naruh gitar di pojokan, buka bungkus nasi goreng dari kafe tempat dia main, terus duduk di lantai. Clara kebangun dikit, mereka makan bareng tanpa ngomong banyak. Cuma suara kipas yang muter pelan dan anak-anak gang yang masih ribut di luar. Hari-hari mereka gitu-gitu aja. Sempit, sederhana, tapi cukup buat bikin hidup berasa punya isi. Pagi, Clara jemur baju di belakang. Halaman cuma muat 2 ember. Andre nyedek kopi sase, nulis lirik di buku lusuh. Kadang mereka bercanda soal sandal nyasar atau listrik belum dibayar. Kadang cuma saling diam, pura-pura nggak capek. Andre pengen punya album sendiri, tapi main di kafe nggak cukup buat nabung, apalagi buat mimpi. Clara ambil order ilustrasi murah biar dapur tetap ngebul. Mereka sering buka dompet bareng, ngitung uang kayak lagi main catur. Strategi, bukan harapan. Suatu sore, hujan gede, bocor di atap meja makan. Clara naruh ember plastik, duduk sambil liatin Andre yang lagi nyetem gitar. Kalau kamu berhenti kerja malam, kamu mau ngapain? Suaranya pelan, kayak takut jawabannya bikin sepi. Andre diem, cuma senyum tipis, jari-jarinya tetap main di senar kayak lagi nyari nada yang bisa ngejelasin hidup. Malam berikutnya, Andre main di kafe yang lebih rame dari biasanya. Di pojokan ada bapak-bapak yang dari tadi mantengin. Pemilik kafe baru katanya. Setelah lagu terakhir, dia nyamperin Andre, tepok bahunya, dan nawarin kerja tetap, bayaran lebih tinggi. Andre langsung iya. Kadang kesempatan gak datang 2 kali, meskipun belum tahu bakal ngebawa kemana. Waktu Andre pulang, Clara udah tidur. Lampu kamar temaram, jam dinding bunyi pelan. Andre duduk di tepi ranjang, megang tangan istrinya sebentar. Ada rasa aneh di dadanya, bukan seneng tapi juga bukan sedih. Cuma perasaan kalau sesuatu sebentar lagi bakal berubah. Menjelang pagi, hujan berhenti. Kota pelan-pelan hidup lagi. Suara klakson, langkah orang, tukang nasi uduk yang buka. Semua kayak biasa, tapi entah kenapa ada yang terasa beda. Kayak awal dari sesuatu yang belum kelihatan ujungnya. Perubahan itu datang pelan. Gak ada momen tiba-tiba, gak ada kejutan besar, cuman ritme hidup yang mulai bergeser sedikit demi sedikit, kayak air yang terus ngikis batu tanpa suara. Andre sekarang main di kafe baru, lebih besar, lebih rame. Isinya orang-orang berbau parfum mahal dan nongkrong sambil main ponsel kinclong. Dia pulang makin malam, tapi kali ini bawa amplop yang lebih tebal dari biasanya. Clara lihat dia di depan cermin, nyobain kemeja baru. Gak mahal, tapi rapi. Buat tampil, katanya. Wajahnya sumringah, senyum yang dulu sering dia lihat waktu mereka baru nikah, cuman sekarang ada sedikit beda. Ada percaya diri, tapi juga jarak. Clara bangga, tentu aja, tapi entah kenapa di dalam dada ada rasa kayak takut ditinggal, meski belum ditinggal. Hari-harinya sekarang lebih sering sepi. Clara kerja dari rumah, ngerjain pesanan gambar dari klien-klien kecil, sambil dengar suara hujan atau iklan TV yang ngulang mulu. Makan malam dia siapin, tapi sering dingin duluan sebelum Andre datang. Kadang Andre pulang bawa sisa makanan dari kafe. Kadang datang rame-rame bareng teman-teman barunya. Orang-orang yang manggil dia, Brodre, sambil bahas sponsor, kontrak, dan hal-hal yang terdengar keren tapi jauh dari dunia Clara. Dia ikut nimbrung, nyeduh teh, pura-pura ngerti, pura-pura nyaman. Padahal di hatinya dia cuma pengen Andre balik ngelawak kayak dulu, waktu mereka masih rebutan sandal di depan pintu kamar mandi.
Sekarang, Andre lebih sering sibuk sama ponselnya daripada ngobrol. Kalau nggak ngitung engagement, ya ngerjain lirik. Kalau nggak ngerjain lirik, ya mikirin postingan. Suatu malam, Andre dapat tawaran rekaman. Studio kecil, tapi produsernya punya nama. Clara ikut. Dia duduk di ruang kontrol, liatin Andre nyanyi di balik kaca. Suaranya keren, beda dari biasanya. Lebih bulet, lebih yakin, tapi juga lebih jauh. Bukan Andre yang dulu main di kafe dengan gitar yang senarnya kadang putus. Selesai rekaman, produsernya bilang, "Kamu punya potensi besar." Andre cuman senyum. Dalam perjalanan pulang, dia diam. Matanya nembus jendela mobil ngeliatin lampu-lampu kota kayak lagi ngitung bintang. Lagu itu rilis. Nggak viral-viral amat, tapi cukup buat nama Andre mulai naik di lingkaran kecil musik indie. Tiba-tiba, hidup mereka berubah. Andre makin sibuk. Jadwal manggung, wawancara podcast, foto bareng influencer. Clara tetap di belakang. Duduk di kursi paling pojok waktu Andre tampil. Bawa kamera kecil, ngerekam diam-diam. Orang-orang di sekelilingnya nyorokin, motret, ketawa. Dia cuma nunduk, ngerasain sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Kayak sedang menonton seseorang yang dulu pernah ia kenal, tapi sekarang cuma bisa dilihat dari jauh. Suatu malam, Andre nggak pulang-pulang. Clara duduk di ruang tamu nunggu sampai jam 2. 3 pagi. Ponsel nggak bunyi. Jam dinding bunyi tiap detik kayak nyindir. Pas Andre akhirnya datang, bajunya wangi parfum mahal yang asing. Matanya lelah, suaranya pelan. Katanya ini bagian dari dunia baru yang harus dia hadapi. Clara nggak jawab. Mereka tidur di ranjang yang sama. Tapi jaraknya kayak dua orang asing di hotel murah. Hujan turun di luar. Clara masih melek, mandang langit-langit, berusaha ngerti di mana titik awal jarak itu mulai tumbuh. Pagi datang tanpa suara. Andre berangkat sebelum matahari naik, ninggalin secangkir kopi yang belum sempat ditentuh. Clara bangun, duduk di meja makan. Di sana ada secari kertas. Lirik baru. Judulnya, Sang Pecundang. Malam itu, Andre pulang lebih awal. Biasanya, jam segitu dia masih nongkrong di studio, main gitar, nyanyi, atau ngopi sama teman-teman bandnya. Tapi kali ini, tangannya kosong. Gak ada gitar, gak ada senyum. Dia cuma berdiri lama di depan pintu rumah kontrakan kecil itu. Kayak orang yang lagi mikir, gue masuk gak ya? Clara yang bukain pintu. Bajunya masih baju rumah, agak kusut. Tapi matanya lembut kayak biasa. Di meja udah ada 2 cangkir teh. Satu masih panas, satu udah mulai dingin karena ditungguin terlalu lama. Andre duduk pelan. Matanya nggak bener-bener ngelihat ke Clara. Suaranya tenang, tapi aneh. Kayak orang yang udah hafal kalimatnya dari tadi. Tinggal baca naskah. Clara, aku rasa udah waktunya jujur. Tentang apa? Ada seseorang yang baru. Clara diem. Cuma menatap kehnya, gak bereaksi. Andre lanjut pelan, seolah takut dengan suaranya sendiri. Namanya Salsa. Dia penyanyi juga. Kita kerja bareng di proyek album itu. Terus? Awalnya biasa aja, tapi ya gitu, lama-lama dari dekat. Dia berhenti sebentar, lalu nambah dengan nada sok bijak. Aku cuma berharap kamu gak benci aku. Kenapa harus benci? Aku cuma haus. Clara nyeruput tehnya datar. Jawabannya santai, tapi dingin, kayak teh yang udah keburu tawar. Andre mencoba tersenyum, tapi senyumnya goyah. Aku tetap menghargaimu, Clara. Kalimat itu kedengeran sopan, tapi rasanya kayak pintu yang ditutup dari luar. Clara nggak nangis. Tangannya terlipat di pangkuan, jari-jarinya mencengkeram kain rok, nahan sesuatu yang pengen pecah. Tapi matanya tetap kering. Udara di ruang itu berat, tapi tenang. Kayak 2 orang yang sama-sama tahu akhir cerita, cuma pura-pura belum baca. Malam itu Andre beresin pakaiannya. Clara bantu melipat satu-satu,
Gak ada ribut-ribut. Gak ada minta maaf. Hanya suara resleting koper yang nutup pelan. Kayak garis akhir di kertas. Waktu Andre keluar, Clara ngikut sampai depan pintu. Dia gak panggil, gak cegah. Cuma berdiri lama di ambang. Ngelihat punggung itu menjauh, sampai langkahnya hilang di gang. Hujan mulai turun. Bunyinya pelan, tapi cukup buat nutup semua yang gak sempat dikatakan. Beberapa bulan lewat. Andre makin sering muncul di TV. Lagu duetnya sama Salsa, viral, nembus jutaan views. Mereka tampil bareng, senyum bareng, gandengan tangan di atas panggung. Orang-orang bilang mereka chemistry-nya dapet banget. Media nyebut mereka pasangan inspiratif. Di sisi lain Clara masih di kontrakan yang sama. Sekarang dia kerja dari rumah. Gambar ilustrasi buat pesanan online. Kadang dia dapat proyek sampul buku. Kadang cuma gambar iseng buat dijual di internet. Gak besar, tapi cukup buat hidup. Dan tenang. Di dinding kamarnya, ada satu lukisan yang gak pernah dia jual. 2 orang di bawah cahaya panggung. Berdiri saling membelakangi. Di atas mereka, bintang-bintang mulai padam. Kadang waktu lagu Andre diputar di radio warung depan rumah, Clara berhenti sebentar. Cuma dengerin. Gak senyum, gak sedih. Kayak orang yang lagi liatin langit mendung. Tahu bakal hujan, tapi udah siap. Dia gak nyalahin siapa-siapa. Dia cuma paham. Hidup memang gitu. Ada yang naik, ada yang diem di tempat. Yang pergi, ngerasa menang. Yang tinggal, ngerasa kalah. Tapi entah kenapa, kali ini yang diem malah kelihatan lebih kuat. Karena kadang, kemenangan bukan soal siapa yang di panggung, tapi siapa yang bisa tenang di balik layar. Di sisi lain, Andre makin tenggelam di dunia barunya. Lampu panggung, pesta, wawancara, semua berkilau. Tapi makin lama, dia sering bengong di tengah sorotan. Setiap lagu, setiap tepuk tangan, selalu ada nada kosong. Kayak ada ruang di dalam dirinya yang gak bisa diisi Salsa atau siapapun. Suatu malam dalam acara TV, pembawa acaranya nanya, "Mas Andre, lagu Sang Pecundang ini inspirasinya dari mana sih?" Andre senyum kecil, nunduk. Namun Salsa menjawab, dari sesalang masa lalunya Andre yang dulu percaya kalau dia akan menang. Hahaha. Kameranya ngambil close up wajahnya. Publik lihat senyum. Tapi nggak ada yang lihat matanya kosong. Kayak panggung itu terlalu terang. Dan di balik cahaya, dia cuma pengen pulang. Malam itu TV di kontrakan Clara agak rewel. Gambarnya goyang-goyang, suaranya kadang cempreng kayak radio butut yang digigit tikus. Tapi cukup jelas buat lihat Andre duduk di sofa acara talk show bareng perempuan bernama Salsa. Salsa ini tipe orang yang kalau ngetawa, semua penonton ikut ketawa. Bukan karena lucu, tapi karena dia tahu cara bikin dirinya pusat perhatian. Bajunya mahal, rambutnya sempurna, dan Andre di sampingnya kelihatan kayak boneka pajangan yang digosok sampai kinclong. Pembawa acara nanya, "Gimana rasanya jadi pasangan paling hits tahun ini? Katanya mau tur keluar negeri ya?" Andre senyum. Rapih, terlatih, tapi entah kenapa terasa kosong. "Iya, rencananya begitu. Kita mau rilis album kolaborasi juga." Salsa langsung nyamber, sambil nyengir dan megang tangan Andre. "Dan label musik kita sendiri, sekalian ngajarin generasi baru gimana caranya sukses tanpa harus ngemis kesempatan." Penonton ketawa. Clara di kontrakannya cuma melirik ke TV pelan-pelan, lalu matiin volumenya. Tapi sebelum layar gelap, si pembawa acara sempat nyeletuk. "Wah, kalau mantan kamu nonton sekarang, pasti bangga banget lihat kamu sukses ya." Salsa ngakak, miring-miring badannya ke Andre. Bangganya mungkin iya, tapi ya kadang kan ada orang yang cuma cocok nemenin di masa susah, bukan di masa berhasil. Tawa penonton meledak.
Andre senyum tipis, tapi matanya nggak ikut ketawa. Clara menatap layar hitam yang baru dimatikan. Pantulan wajahnya di kaca TV datar. Kayak seseorang yang udah belajar nerima bahwa beberapa cerita memang nggak butuh akhir yang adil. Sekarang hidup Andre muter di antara lampu, pesta, dan kamera. Apartemennya tinggi banget, jendelanya ngadap ke kota. Dari sana, lampu-lampu kelihatan kayak laut kecil, indah tapi dingin. Salsa sering duduk di balkon, main ponsel sambil baca komentar penggemar. Tuh lihat Beb, kita tuh couple goals banget. Nih, ada yang bilang kita tuh kayak versi lokalnya Jay-Z dan Beyonce. Andre cuma nyengir. Kadang ngerasa senang, tapi kadang kayak robot disuruh senyum. Di kamar, di pojok dekat rak buku, masih ada gitar tuanya. Yang dulu sering dibawa ke kontrakan sempit, tempat dia dan Clara tinggal. Udah berdebu, nadanya udah kendor. Tapi Andre gak pernah tega buang. Suatu malam, Salsa nyiapin sampahnya. Heboh ngomongin rencana tur dunia. Kita ke Jepang dulu, terus Eropa, terus Amerika. Pokoknya Beb, kita bakal jadi brand global. Dan abis itu mungkin pindah ke LA. Gimana? Andre nyengir kaku. Iya, bagus sih. Tapi di kepalanya yang muncul bukan Los Angeles. Yang muncul malah gambar Clara duduk di lantai kontrakan makan nasi goreng tengah malam sambil nyalain kipas yang bunyinya kayak helikopter tua. Sementara itu, Clara masih di tempat yang sama. Kontrakan gang sempit itu sekarang lebih hijau, banyak pot kecil berisi tanaman. Di meja, penuh cat air dan kertas. Anak-anak tetangga sering main ke sana, duduk mengelilingi dia. Mbak Clara, aku mau gambar kucing. Boleh, tapi kucingnya jangan kayak ular lagi ya. Anak-anak ketawa, Clara ikut nyengir. Dia nggak ngomong banyak, nggak perlu. Hidupnya sederhana, tapi adem. Sekarang karyanya mulai dikenal. Ada majalah seni yang muat ilustrasinya. Bahkan ada galeri kecil yang mau pamerin lukisannya. Tapi waktu mereka undang datang ke kota buat wawancara, dia cuma bilang, "Terima kasih, tapi saya nggak bisa ninggalin anak-anak gambar di sini." Nggak ada kesombongan, nggak ada ambisi. Cuma perempuan yang udah cukup tahu apa artinya tenang. Suatu sore di talk show yang lain, Salsa lagi-lagi diwawancarai. Pembawa acara nanya manis. Gimana sih resep cintanya Salsa dan Anggrek bisa harmonis terus? Salsa tertawa kecil, tapi suaranya nyentil. Kadang Tuhan tuh ngasih kita cinta yang tepat, tapi di waktu yang lebih mahal. Yang dulu ya cuma latihan aja, pemanasan. Penonton ketawa. Andre diem, tangannya di pangkuan, jari-jarinya kaku. Clara dengar potongan wawancara itu dari radio tetangga. Dia lagi jemur baju di halaman belakang. Udara masih lembab abis hujan. Dia berhenti sebentar, dengar tawa Salsa yang nyaring, lalu lanjut nyebar baju di tali jemuran. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya ada cahaya kecil. Bukan nyala dendam, tapi semacam cahaya dari orang yang tahu dia udah lewat fase sakit. Waktu berjalan. Andre makin sibuk, makin sering lupa lirik di panggung. Salsa mulai ngomel. Beb tuh kamu tuh kenapa sih? Jangan bengong di atas panggung dong. Gitu terus kita dikira ribut. Andre cuma ngeliatnya, lalu pelan ngomong. Enggak, aku cuma ngerasa hilang aja. Salsa cemberut. Ya kalau hilang beli kompas, jangan bengong kayak orang belum makan. Andre ketawa kecil. Pahit. Lampu panggung makin terang, tapi hatinya makin redup. Sementara itu, Clara makin tenang hidupnya. Karyanya makin laku, tapi dia nggak berubah. Masih belanja di warung yang sama, nyapa ibu-ibu yang sama, nyuci sendiri. Ketenangannya kayak tamparan lembut buat dunia yang sibuk pamer. Dan tanpa dia sadari, dalam diam itu dia menang. Bukan lewat tepuk tangan, tapi cara dia tetap manusia, tetap hangat. Suatu malam, Andre nggak bisa tidur. Dia buka laptop, iseng scroll berita. Dan di situ muncul foto Clara. Artikel majalah kecil.
Perempuan yang menemukan kebebasan lewat cat air dan keheningan. Andre baca pelan. Foto Clara tampak sederhana. Baji cat air, rambut diikat asal, senyum kecil. Tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang dulu dia tinggalkan dan kini entah kenapa terasa paling ia cari. Dia nutup laptop. TV di ruang tamu masih nyala. Muterin iklan lagu barunya bareng Salsa. Tapi suaranya sayup. Tenggelam di dengung sunyi yang pelan tapi dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Andre benar-benar ngerasa sepi. Dan mungkin sepi itu cara semesta ngajarin dia kalau yang tenang bukan berarti kalah. Awalnya, hidup mereka kayak klip video romantis. Andre yang tulus, nyanyi sambil merem, katanya biar lebih jujur dari hati. Salsa yang tajam, cantik, dan tahu betul cara bikin kamera jatuh cinta. Mereka kayak dua nada yang ketemu di tempat yang pas. Sampai akhirnya, nada itu mulai sumbang. Bukan langsung pecah, pelan, awalnya cuma beda kecil. Salsa sibuk acara, Andre sibuk nyari makna. Yang satu ngejar panggung, yang satu ngejar kejujuran. Yang satu ngomongin branding, yang satu ngomongin lirik. Dre, jujur tuh bagus buat lagu indie, bukan buat bayar tagihan, kata Salsa waktu itu. Andre cuma senyum, setengah pahit. Kau lupa, dulu kita mulai karena pengen didengar, bukan dijual. Salsa nyeletuk sambil ngunyah permen. Aku nggak lupa, aku cuma udah nggak mau miskin. Nah, di situ tuh, jeder. Kalimat sederhana tapi nusuk yang lebih dalam dari nada fals. Andre cuma diem. Mukanya datar, tapi matanya kayak kaca yang retak. Kelihatan kuat tapi tinggal nunggu waktu pecah. Beberapa bulan kemudian, Salsa makin tenar. Duet sama Bara, penyanyi muda yang senyumnya kayak diiklankan. Tiap tampil bareng, tangannya nyenggol dikit. Matanya saling pandang, media langsung ribut. Wah, chemistry-nya dapet banget. Andre diam aja. Waktu wartawan nanya, Bang, gimana tanggapan lu soal Salsa dan Bara? Dia cuma jawab pelan, semoga lagunya lebih jujur dari hubungan mereka. Itu doang. Terus cabut. Kayak orang udah capek jadi bahan gosip. Andre masih di apartemen yang dulu mereka beli bareng. Sampai akhirnya, Salsa nyelesain semuanya. Gak pakai drama, gak ada tangis, cuma ngomong santai kayak lagi pesen kopi. Dre, aku rasa udah cukup. Hidup harus jalan terus. Kita udah bukan cerita yang menarik lagi. Dre, mulai minggu depan, Bara mau sering kesini. Aku rasa kamu sebaiknya cari tempat lain dulu. Andre kaget. Ini rumah kita, Sa. Label yang bayar, Dre. Bukan kamu. Jangan drama ya. Dan ya, seminggu kemudian, Andre beneran keluar. Nggak bawa banyak barang. Cuma gitar tua, ransel kecil, sama jaket kulit yang udah mulai mengelupas. Pintu apartemen nutup luan di belakangnya. Tapi suara di dalamnya udah hilang dari lama. Setelah itu, hidupnya mulai menurun kayak lagu yang lupa ending. Kayak kaset yang kesangkut. Single solonya sepi. Konsernya dibatalin. Manajernya hilang entah kemana. Produser baru datang, janji manis. Kita bikin comeback. Andre nurut, ngasih semua tabungan buat rekaman. Hasilnya, duit dibawa kabur. Lagunya gak pernah rilis. Suatu sore dia datang ke kantor label. Tapi satpam menahan dia di lobi. Maaf, nama Anda udah gak ada di daftar tamu. Oh, ya udah gak apa-apa. Mungkin daftar tamunya salah tulis. Katanya sambil nyengir. Padahal dalam hati dia tahu. Bukan daftar yang salah. Cuma hidupnya aja yang udah gak masuk daftar lagi. Utangnya numpuk. Bayar kontrakan telat 2 bulan. Akhirnya pindah ke kamar sempit di ujung gang. Dindingnya lembab. Kasurnya cuma busa tipis. Waktu buka ponsel, muncul berita. Salsa dan Bara resmi jadi pasangan baru dunia musik. Foto mereka di konser. Tangan berpegangan, senyum lebar, berpelukan, kilau lampu panggung di mana-mana.
Andre cuma liatin sebentar, terus matiin layar. Bukan karena marah, cuma udah nggak punya tenaga buat ngerasa apa-apa. Malamnya batuknya kambuh lagi. Dia terbangun, keringat dingin, dada sesak. Cermin di kamar kecil itu memantulkan wajah asing. Tulang pipi menonjol, mata cekung, bibir kering. Dia duduk di tepi ranjang. Lama. Lalu tiba-tiba aja satu gambar muncul di kepalanya. Rumah lama itu. Yang ada kipas tua, kursi rotan, dan seorang perempuan yang selalu nanya, "Udah makan belum?" Bukan tempat mewah, tapi di situ dia dulu ngerasa jadi orang. Beberapa hari kemudian, Andre jalan pelan menyusuri gang itu. Langkahnya gontai, bajunya kusut. Rumah itu masih sama. Catnya pudar, tapi pot bunganya masih hidup. Dia berhenti di depan pintu. Tangannya gemeter dikit. Tok, tok, tok. Pintu kebuka. Clara berdiri di sana. Rambut acak, wajahnya lebih mateng. Tapi matanya masih anget. Nggak ada kejutan, nggak ada tangis. Mereka cuma saling lihat. Lama. Andre nunduk, setengah malu. Clara nggak ngomong apa-apa. Cuma buka pintu lebih lebar. Cahaya sore masuk, jatuh di lantai di antara mereka. Andre melangkah masuk. Pintu pelan-pelan ketutup. Dari luar suara motor lewat. Anak kecil teriak. Kota tetap bising.